Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran problem based learning dengan anggota Anggraini Mardian, Sibara Nasuha, dan Novita Lisnawati. Next. Materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian model pembelajaran problem based learning atau PBL. Problem based learning atau PBL adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah, di mana siswa akan bekerja dalam suatu kelompok untuk memecahkan masalah nyata dan kompleks yang akan mengembangkan pemecahan masalah keterampilan, penalaran, komunikasi, dan keterampilan evaluasi diri melalui pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan guru memiliki peran dalam memberikan berbagai permasalahan, pertanyaan, dan mendukung pembelajaran siswa. Next. Karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama ada belajar dimulai dengan suatu permasalahan. Kedua, memastikan masalah tersebut adalah masalah yang berkaitan dengan dunia nyata. Yang ketiga, mengorganisir pembelajaran yang berkaitan dengan masalah, bukan membahas seputar disiplin ilmu. Keempat, memberikan tanggung jawab yang besar pada peserta untuk menjalankan proses pembelajaran secara mandiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil, dan yang terakhir menuntut peserta didik mendemonstrasikan hal-hal yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggraini Mardian. Kepada Anggraini Mardian dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Anggraini Mardian akan melanjutkan presentasi oleh Siba. Yang pertama, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari model pembelajaran problem based learning atau PBL, di mana langkah-langkah ini terdiri dari 5. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, di mana guru menyampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian disajikan sebuah masalah yang harus dipecahkan siswa. Masalah digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan analisis, juga inisiatif. Selain itu, harus dipastikan bahwa setiap anggota paham berbagai istilah serta konsep yang ada dalam masalah. Terakhir, guru berperan sebagai pemberi motivasi agar setiap siswa terlibat langsung dalam pemecahan masalah. Selanjutnya yang kedua, mengorganisir siswa untuk belajar, di mana setiap anggota dalam kelompok akan menyampaikan informasi yang sudah dimiliki perihal masalah yang ada. Kemudian akan terjadi diskusi yang membahas informasi faktual dan juga informasi yang dimiliki setiap siswa. Peran guru di sini adalah membantu siswa untuk mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, di mana mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, dan mencari penjelasan dan solusi. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan untuk mempresentasikan. Beberapa di antaranya yaitu video, model, laporan, dan membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana langkah ini membantu peserta didik merefleksikan atau mengevaluasi proses penyelidikan yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah. Kelompokkan bagian yang sudah dianalisis keterkaitan satu dengan lain, manakah yang paling menunjang, bertentangan, dan yang lain-lain. Berikutnya ada penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL dalam pembelajaran. Dalam penerapan PBL ini terdapat 3 tahapan umum.
Pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini terdiri dari apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran. Kedua yaitu kegiatan inti yang berisikan langkah-langkah pembelajaran. Di antaranya, seperti yang dijelaskan tadi, ada orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana kegiatan ini ditujukan dalam menarik kesimpulan, memberikan umpan balik, dan mengevaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Novita Lisnawati. Kepada Novita Lisnawati, dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan kelebihan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Pertama, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kedua, menentang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Ketiga, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Kelima, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Keenam, memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia nyata. Ketujuh, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Next. Model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Pertama, siswa tidak mendapatkan pengetahuan dasar secara utuh. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan model pembelajaran ini cukup lama. Ketiga, jika tidak diberikan pemahaman dan alasan yang tepat mengapa siswa harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada teman-teman itulah presentasi dari kelompok 6. Selanjutnya sesi tanya jawab. Sesi pertama akan dilakukan oleh kelas A dan sesi kedua oleh kelas B. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin? Izin bertanya, Sally. Moderator. Ada Sandy Ayu, dipersilakan. Baiklah, saya Sandayu Matavera, NPM 09, ingin bertanya, pembelajaran PBL itu merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana guru mengimplementasikan model pembelajaran ini kepada siswa pada saat kondisi kegiatan belajar daring seperti saat ini, dan berikan juga contoh materi yang cocok dengan pembelajaran PBL ini. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya pada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya. Kepada Sally, dipersilakan. Ya, Baiklah, kepada Sally. Perkenalkan nama saya Sally Karsima Oktaviani, NPM 19 dari kelas 5A. Izin bertanya, pada saat ini kurikulum yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah merupakan kurikulum 2013. Nah, bagaimana keterkaitan kurikulum 2013 ini dengan PBL ini? Kuliah, yuk. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Nurul, dipersilakan. Baiklah, kenalkan saya Nurul Handayani, NPM 065 dari kelas A. Izin bertanya,
Pada PPT kalian dijelaskan bahwa model PBL itu dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa perlu kaitan PBL dengan berpikir kritis? Dan apa kaitannya? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang sudah bertanya, mohon tunggu sebentar, kami akan mendiskusikan jawaban pertanyaan. Baiklah, kepada Anggraini Mardian ingin menjawab pertanyaan dari Nurul, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Anggraini Mardian, MPM 27 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nurul Asi, di mana pertanyaannya tadi, apa kaitan PBL dengan berpikir kritis? Tolong dijelaskan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Jadi model pembelajaran PBL itu merupakan strategi dalam pembelajaran, di mana peserta didik diharapkan dengan suatu masalah dunia nyata yang bersifat ill-structured atau tidak terstruktur. Dengan masalah yang demikian, maka peserta didik akan berusaha untuk membuat masalah tersebut menjadi jelas dan terstruktur atau well-structured. Jadi peserta didik akan merumuskan beberapa kemungkinan hipotesis dan pemecahan masalah tersebut berdasarkan informasi dari berbagai sumber bacaan atau berbagai sumber ilmiah lainnya. Jadi aktivitas-aktivitas peserta didik tersebut yang terjadi selama pelaksanaan model pembelajaran based learning tampak jelas melibatkan berpikir kritis. Tentu saja aktivitas pembelajaran tersebut dalam langkah-langkah PBL yang telah dijelaskan tadi menjadi sebuah tolak ukur jika dalam PBL terjadi pemberdayaan berpikir kritis. Oleh karena itu, model pembelajaran PBL ini dan berpikir kritis saling berkaitan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Nurul, apakah jawabannya bisa diterima? Baiklah, terima kasih kepada Anggraini dan jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baiklah, sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sandy Ayu. Menurut saya dalam pembelajaran daring, guru masih bisa menerapkan model pembelajaran PBL, di mana sebelum pembelajaran dimulai, siswa diberikan masalah-masalah terlebih dahulu oleh guru melalui media pembelajaran daring. Masalah yang disajikan itu adalah masalah yang memiliki konteks dengan dunia nyata. Dunia nyata tersebut, misalnya dunia lingkungan siswa di rumah dan mudah diperoleh karena seperti masa pandemi sekarang. Dari masalah yang diberikan tersebut, siswa kemudian bekerja sama dalam kelompok mencoba memecahkan masalah dengan kemampuan yang dimiliki dan sekaligus mencari informasi-informasi baru yang relevan. Di sini kan peran guru adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa dalam mencari dan menemukan solusi sekaligus menentukan kriteria pencapaian proses pembelajarannya. Untuk contoh dari penerapan pembelajaran PBL itu seperti materi sistem gerak, di mana guru dapat menayangkan video pembelajaran terkait dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar, seperti adanya gangguan pada sistem gerak berupa patah tulang, kemudian siswa tersebut
Kemudian siswa tersebut diberikan satu permasalahan yang kemudian akan memecahkan masalah tersebut sendiri dengan bantuan kelompok. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Sandy Ayu. Apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih kepada Siba, jawabannya sudah bisa diterima. Baiklah, pertanyaan terakhir dari Shelly akan dijawab oleh Novita. Kepada Novita dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sally. Bagaimana keterkaitan K13 dengan PBL? PBL layak diterapkan di setiap mata pelajaran dalam implementasi kurikulum 2013. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Sedangkan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajar yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berpikir kritis dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah sekaligus memperoleh pengetahuan. Sehingga model pembelajaran PBL dapat diterapkan di kurikulum 2013. Kepada Sally, apakah jawaban saya dapat diterima? Dapat Izin diterima. menambahkan moderator. Baiklah, kepada Meina dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, apa keterkaitan antara model pembelajaran problem-based learning dengan kurikulum K13? Nah, di kurikulum K13 itu menggunakan pendekatan saintifik, di mana di dalam pendekatan saintifik itu mempunyai beberapa langkah-langkah seperti ada observasi, ada mengamati atau observasi, menanya, menalar, mencoba, serta membentuk networking atau jejaring seperti itu. Nah, pendekatan saintifik itu yang digunakan di kurikulum K13 sejalan dengan tahapan pembelajaran pada problem based learning, di mana tadi kan pendekatan saintifik di langkah pertamanya ada observasi atau menanya. Nah, sejalan dengan di PBL itu, yaitu orientasi siswa pada masalah. Untuk tahap yang kedua, sejalan juga yaitu mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, dan langkah selanjutnya mengembangkan atau menyajikan hasil. Untuk langkah terakhir yaitu menganalisis atau mengevaluasi masalah. Jadi keterkaitannya antara model pembelajaran problem-based learning dengan K13 itu karena K13 menggunakan pendekatan saintifik, dan model pembelajaran PBL sejalan dengan pendekatan saintifik seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kepada Meina, terima kasih atas tambahannya. Kepada Saudari Shelly, apakah tambahannya bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baiklah, sesi pertanyaan kedua untuk kelas B. Dari kelas B, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baiklah, kepada Fairuz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferisdia Fiza dari kelas 5B kelompok 5. Izin bertanya, bagaimana cara menerapkan model pembelajaran problem based learning ini pada saat masa pandemi ini? Lalu, apakah tujuan model pembelajaran problem based learning ini tercapai pada saat pandemi? Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Cayati, NPM 1D019026 dari kelompok 1. Izin bertanya, dalam makalah kalian menjelaskan mengenai kelemahan dari metode pembelajaran PBL.
yaitu jika Anda tidak memiliki minat belajar, maka akan sulit untuk memecahkan masalah yang ada. Menurut kalian, bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar siswa agar dapat mencapai tujuan dari model pembelajaran ini? Dan efektifkah model pembelajaran ini digunakan pada saat ini? Jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Baiklah, kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, dipersilakan untuk kelompok 6B untuk menjawab pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Virus, moderator. Baiklah, kepada Febrina dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab pertanyaan dari Virus mengenai bagaimana cara menerapkan model pembelajaran problem-based learning pada saat pandemi. Lalu, apakah tujuan model pembelajaran PBL ini tercapai pada saat pandemi? Menurut saya, cara menerapkan model pembelajaran pandemi ini adalah dengan kalau untuk di rumah itu bisa ya, bisa diterapkan misalnya dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mengamati dari misalnya untuk mata pelajaran IPA dari permasalahan pencemaran. Nah, mereka bisa melihat dari bagaimana warna dari air selokan atau dari sampah, dari tumpukan sampah itu bisa. Jadi jadi siswa itu dia mencari sendiri permasalahannya itu dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kemudian mengenai pertanyaan-pertanyaannya itu kita kasih gitu kayak list-list pertanyaannya itu apa aja yang harus dijawab. Kemudian apakah tujuan pembelajaran tercapai? Itu tercapai ya kalau untuk pembelajaran di rumah. Karena mereka benar-benar memecahkan masalah dari permasalahan yang ada di sekitar mereka. Namun kalau untuk pembelajaran secara langsung seperti yang sudah masuk sekolah itu agak sulit untuk di masa pandemi sekarang karena kalau dari saya, kalau di tempat saya magang itu sekolahnya itu untuk satu mata pelajaran hanya sejam. Jadi untuk melakukan model pembelajaran PBL itu agak sulit dilakukan karena kan model PBL itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pelaksanaannya. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Febrina atas jawabannya. Kepada Saudari Virus, apakah jawabannya dapat diterima? Bisa diterima, moderator. Terima kasih, Feby. Baiklah, kepada teman-teman dari kelompok 6B yang lain, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin menjawab, moderator. Kepada Sally, dipersilakan. Ya, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sally Puspita, NPM 60 dari kelas B. Di sini sebenarnya untuk dua pertanyaan Intan dan Virus ini hampir bersamaan ya. Tapi kita pecah dulu untuk pertanyaan Intan, yaitu dalam makalah kami menjelaskan mengenai kelemahan dari metode pembelajaran PBL ini, yaitu jika anak tidak memiliki minat belajar, maka akan sulit untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi menurut kami, bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar siswa agar dapat mencapai tujuan dari model pembelajaran PBL dan efektifkah model ini digunakan pada saat pandemi? Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dulu. Setelah dilakukan studi literatur oleh kelompok kami, cara untuk meningkatkan minat belajar siswa ini benar yang dikatakan oleh kelompok yang penyaji tadi, bahwa masalah yang diangkat itu harus sedekat mungkin dengan peserta didik. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Febrina, pada materi pencemaran, itu kan peserta didik pastinya
tentunya dapat mengamati pencemaran yang terjadi di lingkungannya sendiri. Sehingga ketika masalah ini terasa dekat, maka dapat menumbuhkan rasa ingin tahu atas apa yang menjadi penyebab dari masalah dan penyelesaian masalah tersebut. Dengan demikian, aktivitas belajar yang meningkat akan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis dan tingkat tinggi, sehingga problem-based learning ini dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan baru dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Selain itu juga dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi individu baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Dari hasil pembiasaan belajar ini, dengan pemecahan masalah yang akan dibuat, siswa akan memiliki kemampuan yang inovatif dan menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Kemudian, untuk apakah efektif model pembelajaran ini digunakan pada saat ini atau tidak? Jika tidak, mengapa? Nah, pada masa pandemi ini, menurut kelompok kami, model PBL ini tergolong cukup cocok digunakan karena berdasarkan sintaksnya nomor 3, penyelidikan ini dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Peserta didik yang melakukan kajian dan penyelidikan secara independen berkaitan dengan masalah harus diselesaikan bersama. Sehingga tentunya untuk pembelajaran di sekolah hanya 1-2 jam itu tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian mereka dapat melakukan dengan cara mencari data atau referensi sumber personal atau melakukan observasi mandiri ataupun secara berkelompok dengan berdiskusi. Dengan pembatasan jarak saat ini, guru tentunya harus pandai mencari masalah yang dapat dipecahkan siswa di lingkungan sekitar. Menurut saya, ini dapat menjadi kelebihan karena dengan lokasi dan sumber masalah yang berbeda akan menghasilkan data yang lebih variatif, sehingga sebagai bahan diskusi pemecahan masalah yang dihadapi ini juga semakin komplit. Tetapi untuk penerapannya sendiri, kembali lagi pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018 untuk kurikulum 2013 ini yang menetapkan KI dan KD dalam pembelajaran. Sebab sejatinya model yang digunakan itu adalah untuk mempermudah dalam pencapaian KD. Sehingga contohnya pada materi biologi misalnya, setiap peserta atau peserta didik ini dituntut untuk menyajikan hasil presentasi, menyusun laporan, kampanye, dan menghasilkan karya. Pada saat ini dapat pula disajikan dalam bentuk karya atau yang dikemas dalam bentuk video, poster, dan lain-lainnya yang nantinya dapat di-share di sosial media. Ini juga dapat menjadi bahan laporan hasil kegiatan belajar peserta didik. Sehingga pengetahuan yang didapat oleh siswa ini dapat menjadi bahan edukasi juga untuk masyarakat lain ataupun yang dapat dijangkau oleh sosial media yang di-share oleh peserta didik itu sendiri. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Sally. Kepada Intan, apakah jawabannya dapat di... Ya, sudah sih, Mbak. Terima kasih, Sally, atas jawabannya. Baiklah, teman-teman, karena pertanyaan semuanya sudah dijawab,